Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan kepada saudara bagaimana ada satu pribadi yang mengubah dunia karena diajarkan tentang pengampunan. The power of forgiveness. Tapi the power of forgiveness itu juga lawannya adalah the power of unforgiveness. Kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Dan Watchman Nee, hamba Tuhan luar biasa dari Tiongkok, berkata unforgiveness is the largest open door for the devil. Di dalam perumpamaan tentang seorang raja yang murah hati, yang memberikan perhitungan, minta perhitungan, pertanggungan jawab daripada kita sebagai hambanya. Raja ini adalah Yesus Kristus. Dan pada itu dihadapkan seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa membayarnya. Tapi dia berkata, sabar dulu, aku kan bayar semua. Tapi tanpa sebab raja itu digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu raja yang penuh belas kasihan ini cuma Yesus ya. Dia membebaskannya dari segala hutangnya. Tetapi kita tahu bagaimana sekarang ini yang namanya dosa itu diberikan diskon. Jadi misalnya ya, perzinahan dibilang ya perselingkuhan, bahkan dibilang marital problem. Itu perzinahan saudaraku. Sekarang itu 10.000 talenta diturunkan mungkin jadi 1.000 talenta. Ya. Tetapi yang jelas itu satu angka yang sangat besar. Saya memberikan angka misalnya kalau 1 talenta 34 kilo, kalau itu emas berarti 34 miliar dan 10.000 talenta 340 triliun. Pokoknya satu angka tidak bisa kita bayar. Tapi saat ini dunia berusaha yaitu merubah dengan kata-kata yang bagus jadi affair. Bayangkan kalau pelacur dirubah wanita P, lalu kemudian diturunkan lagi sekarang ini jadi pramunikmat. Jadi cuma jualan. Dia profesional tapi jualan kenikmatan. Saudara jangan percaya itu, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu begitu diampuni, tidak berubah. Jadi kebaikan Tuhan, kok tidak bisa merubah orang ini ya? Dia keluar, dia mencekik temannya yang cuma utang 100 dinar. 100 dinar ada satu angka yang bisa dibayar oleh siapapun dari kita. Saya ini sadar, saya punya hutang yang tidak bisa dibayar kepada sang raja. Dosa atas dosa-dosa saya. Karena itu saya menghambakan diri pada dia. Tapi hamba ini yang baru diampuni, dia mencekik kawannya. Dan dia berkata, bayar hutangmu. Dan orang mengatakan yang sama, sabar. Hutangmu akan kubayar. Malah diserahkan kepada yang berwajib dan dimasukkan dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan kawan-kawan kita. Ya toh? Dan raja itu berkata, hei hamba yang jahat. Seluruh hutangmu 100% telah kuhapuskan karena kau memohon kepadaku. Sebab dia memohon sambil menyembah saudara. Temannya juga menyembah kepada dia. Tapi dia tidak melakukannya sama seperti dilakukan rajanya. Karena itu diserahkan pada Algojo. Saudara, hidup adalah pilihan. Pilih raja yang baik, Yesus Kristus, dengan hukum kasih karunia. Atau hukum keadilan. Hukum keadilan saudaraku, saudara kita tidak mungkin bisa membayarnya dan berakhir Algojo. Siapa Algojo ini? Roh-roh jahat yang memberikan sakit penyakit, memberikan penderitaan. Ya, hidup adalah pilihan. Pastikan semua warga negara hidup dalam hukum kasih karunia dari Sang Raja dan hidup berkasih karunia pada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Amin.